Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Mari sejenak saya undang kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, satukan hati kita untuk berdoa. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kesempatan terbaik
Pagi hari ini kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau layakkan setiap kami, izinkan setiap kami untuk boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Dan biarlah hadirat-Mu meliputi setiap kami. Dan biarlah setiap pujian yang keluar dari hati kami, keluar dari mulut kami, semuanya menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyembah Tuhan bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
kami mau terus pegang janji-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu dan percaya janji-Mu ya dan amin. Dan janji-Mu itu yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Lebih lagi kami mau bersuka cita bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Saya udah kita bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau bawa hati kita memuji, memuliakan, meninggikan Dia. Kasih tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita yang berkuasa. Ya Yesus yang ajaib. Biarlah Kau buka hati kami Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. See You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. Sama-sama lambaikan tangan kita bagi Tuhan. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. We sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. Sekali lagi nyatakan. Holy, holy, holy. You are holy. Holy, holy, holy. I want to see You. You are holy, Lord. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. See You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya Dia Tuhan yang dahsyat, lebih dahsyat lagi, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Katakan Allahku dahsyat. Dahsyat. Allahku
Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Seorang lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Ya Tuhan yang luar biasa. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Everybody sing semua. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ya Tuhan kita yang luar biasa, amin. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, semua memuji Tuhan. Mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yes, yes, church. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Musik memuji Tuhan. Dan setiap hati dan jiwa kita boleh memuliakan Tuhan, amin. Mari tepuk tangan di atas kepalamu, saudara. Semua bersuka cita. Mari sorakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Seorang kemuliaan terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang kau sediakan bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari nyatakan pujian ini. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari nyatakan. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mencari wajah-Mu. Kami bukan mencari manusia tetapi memohon pertolongan Tuhan. Sehingga hati kami boleh belajar untuk terpikat dan rindu akan firman-Mu.
Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Biar setiap kami Tuhan punya hati untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena siapa yang mengandalkan Kau Tuhan tidak akan pernah kecewa. Di tengah gelombang masalah, persoalan, kesulitan, tantangan hidup, tidak henti-hentinya menerpa umat-Mu. Tetapi tangan-Mu selalu menopang, selalu membimbing, selalu mengangkat kami ketika kami jatuh. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Tuhan mereka dimanapun mereka berada. Dan dalam perjalanan yang sakit, dalam pergumulan. Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan. Nama-nama mereka yang didoakan dalam doa pagi maupun yang malam. Kiranya Tuhan Engkau menjamah dan mengampuni dosa mereka. Dan Engkau memulihkan keadaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat temanya iman dan kerinduan Tuhan. Saudara, kerap kali kalau kita melihat bahwa kita ini kurang merindukan Tuhan. Ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, mungkin kita rindu kepada Tuhan, bukan rindu kepada pribadinya. Tapi kerinduan itu terpaksa karena ada dorongan. Yaitu mungkin ada sesuatu kebutuhan, keinginan untuk disembuhkan, atau juga untuk dipulihkan, atau doanya dijawab. Sedikit sekali orang punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kerap kali sama seperti kita ini saudara, tidak mencari sumber air. Tetapi kerap kali kita cuma hanya mencari botol-botol air saja. Yang kemudian kita akan haus kembali. Kita jalan lagi, kita botol lagi, kita beli, kita ambil, kita bawa lagi. Sama seperti kalau saya pergi ke satu tempat yang pedalaman itu, saudara tahu mereka itu berjalan sampai 3-4 kilo. Hanya cuma membawa 2 ember air saja. Kerinduan mereka saudara untuk ada sumber air di halaman gereja mereka. Supaya apa saudara? Supaya mereka tidak perlu jauh-jauh lagi jalan. Nah inilah satu kerinduan mereka. Nah ini juga ada yang sama di tempat kita hari-hari ini. Semua orang rindu saudara. Rindu untuk berjumpa dengan temannya. Rindu untuk melihat saudara suasana gereja. Rindu untuk melihat pembicara acaranya. Sehingga saudara tidak ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Biar mulai di tempat ini setiap orang belajar tidak melihat kiri kanan. Keadaan kondisi kita. Siapa yang khotbah, tempat yang bagaimana, acara yang bagaimana. Walaupun itu mungkin menarik untuk orang-orang tertentu. Tetapi orang yang dewasa rohani, saudara, tidak terpengaruh soal itu. Mungkin soal itu hanya bagi dia satu kesempatan untuk membawa temannya yang tidak dewasa. Jadi suatu hari saudara kalau ada acara yang menarik bukan salah. Tetapi kesempatan bagi yang dewasa rohani untuk membawa temannya yang gak dewasa. Jadi jangan sampai saudara ketika ada acara menarik yang dewasa bilang, loh kok begini? Saudara kan cari Tuhan. Mau acaranya bagus gak bagus kan cari Tuhan. Mau pembicara bagus gak bagus cari Tuhan. Tetapi orang-orang yang kanak-kanak rohani itu beda. Sebab itu mari saudara apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Dia jauh-jauh pergi untuk mencari air di sumur Yakub. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan kemudian minta air kepada dia. Sampai orang itu bertanya, kenapa kamu minta air aku? Kamu orang Israel. Tetapi Tuhan sebenarnya saudara untuk mengisi air kehidupan di dalam hati perempuan itu. Sehingga apa yang terjadi ketika perempuan itu sudah menimba air dan dapat, Tuhan juga tidak minum di tempat itu, air juga tidak dibawa pergi. Tetapi saat itulah yang terjadi, perempuan itu menemukan sumber air. Hari-hari seperti ini saudara, temukan seperti itu melalui satu kerinduan. Kerinduan, ya, iman yang dalam dan kerinduan akan Tuhan.
Coba saudara buat hati saudara rindu. Jangan sampai saudara cuma Tuhan yang rindu. Kadang-kadang gembalanya yang rindu saudara datang. Tapi kerap kali saudara kita kurang rindu untuk mencari Tuhan. Kita lihat dulu Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, kerinduan Tuhan. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus duduk menatap Yerusalem dari sebelah timur, di bawah kaki Bukit Zaitun, Yerusalem ada di bawahnya dan dia melihat itu bait Allah. Kemudian dia mulai berkata, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku merindukan engkau. Berarti Tuhan saudara yang merindukannya. Kata aku itu menunjukkan Yesus Kristus. Seperti seekor induk ayam yang merindukan anak-anaknya untuk dibawa kepak sayapnya. Tetapi engkau enggan. Bahkan banyak membunuh nabi-nabi. Jadi jelas dari sini kita melihat. Pertama kita melihat dari ayat ini, Tuhan itu punya kerinduan yang dalam. Kedua, Tuhan itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga dia berkata, nabi-nabinya juga. Saudara, aku rindu. Tapi engkau enggan. Sehingga apa? Sehingga rumah Tuhan yang menjadi berhala itu, bait Allah. Sehingga mereka menolak sumber berkatnya. Cuma mereka mencari tempatnya saja. Bait Allah yang agung, yang besar. Yang setiap tahun 2-3 kali orang datang ke sana. Untuk mempersembahkan korban menghadap kepada Allah mereka. Namun bangunan yang hebat, yang kokoh, yang sakral itu telah menggantikan Tuhan pribadi. Sehingga mereka menolak Tuhan, tetapi mereka datang ke tempat yang luar biasa itu. Inilah juga sama dengan akhir zaman. Bagaimana kita ini mulai, saudara, pemikiran kita adalah mencari tempat yang sakral. Tempat yang kokoh, yang hebat. Tetapi kita tidak merindukan tuan rumahnya, yaitu Tuhan. Di akhir zaman, saudara, setan tahu persis. Sehingga dia mulai memberikan pandangan-pandangan kepada saudara, orang-orang tertentu. Untuk apa saudara? Cukup bangun tempat yang megah, yang mewah. Supaya mereka masuk ke sana, mereka rasanya sepertinya sudah harga dirinya naik, gengsinya naik. Padahal tidak ada Tuhan di tempat itu. Kenapa tidak ada Tuhan? Karena mereka tidak merindukan Tuhan. Mereka cuma rindu satu tempatnya saja. Mereka rindu cuma satu acaranya saja, saudara. Sekali lagi, acara bagus atau tidak bagus. Tempat bagus atau tidak bagus. Orang yang dewasa rohani tetap mencari Tuhan. Amin. Dia tidak pernah terprovokasi dengan gelapnya lampu, terangnya lampu, acara yang megah maupun yang tidak megah, pembicara yang tua, muda maupun yang energik. Dia cuma cari Tuhan itu sendiri. Walaupun mungkin khotbahnya itu, saudara, mungkin tidak, menurut dia tidak hidup. Tetapi dia tidak mencari uraian dari khotbah itu. Tetapi dia ingin mencari Tuhan dan firman ayat yang tertulis. Yang khotbah bisa salah,
Tapi ayat itu tidak pernah salah. Sebab itu kalau kita mencari pengkhotbah, saudara, dan kalau kita tidak menangkap dengan bagus, kita bisa salah menerimanya. Kalau kita menangkap yang bagus, ternyata uraiannya tidak jelas, bisa salah juga. Tetapi kalau firman Tuhan, ayat itu tidak mungkin membuat kita salah. Sebab itu kita poin pertama, Tuhan rindu mengumpulkan anak-anaknya. Poin pertama, di bawah kepak sayapnya. Seperti saudara lihat induk ayam. Kalau kita melihat saudara, kenapa Tuhan memakai seperti induk ayam yang rindu untuk membawa anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Itulah gambaran salib Kristus. Sebab setiap orang boleh bernaung di bawah salib Kristus. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita boleh dalam lindungan Tuhan di luar salib itu. Siapa yang rindu, saudara, untuk dikumpulkan atau dalam lindungan Tuhan, mau tidak mau, dia harus masuk di dalam salib Kristus itu. Sehingga Yesus berkata, siapa yang tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salib, dia tidak bisa mengikut aku. Ini kerap kali ditolak oleh orang-orang Kristen di zaman sekarang. Karena analoginya mereka kalau mikul salib itu menderita, sakit, susah, terkutuk. Padahal mikul salib itu adalah saudara, berarti kita ingin masuk dalam bagian penderitaan Kristus itu dan mengingatnya terus menerus. Sehingga kita belajar untuk mematikan daging kita. Kita harus ingat akan firman. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, kalau khotbah satu ayat terus diuraikan 1 jam bagus. Menurut saya bagus juga. Saudara senang gak baca? Iblis juga senang gak baca? Tetapi yang diuraikan itu, saudara, akhirnya bisa positif, bisa negatif. Apalagi kalau kita tidak fokus, apalagi orangnya sendiri, saudara, kurang jelas menyampaikan atau memang ada hal tertentu. Tetapi kalau kita membaca ayat, satu khotbah mungkin taruhlah saudara, kita baca 6-7 ayat. Khotbahnya mungkin kita tidak menangkap banyak, tapi ayatnya itu kita simpan dalam hati. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dicobai iblis? Iblis cuma menyodorkan 1 ayat. Yesus memakai ayat yang lain. Karena dia tahu Yesus, saudara. Tetapi apa yang disodorkan oleh iblis ketika Adam dan Hawa di Taman Eden? Dia menguraikan firman itu, ayat itu. Bukankah, nah saudara, setiap buah di pohon ini engkau boleh memakannya? Oh tidak, semua boleh kecuali 1. Kenapa? Karena itu, maka iblis berkata, bukan. Kalau engkau makan, kau akan sama seperti Allah. Penguraiannya, saudara, kelihatannya bagus. Memang akan sama seperti Allah. Tahu baik, tahu jahat. Asalnya manusia tidak tahu baik, tidak tahu jahat karena hidupnya murni untuk kepada Tuhan. Tidak ada jiwa memberontak, tidak ada jiwa untuk tidak taat, tidak ada jiwa untuk melarikan diri pada Tuhan. Dia tidak tahu yang jahat, dia tidak tahu yang baik, yang tahu dia adalah Tuhan itu saja. Saudara, luar biasa. Uraiannya bagus, tetapi menyimpang. Akhirnya dia makan, dia jauh dari Tuhan. Dia meninggalkan, bukan mencari Tuhan. Ketika Tuhan berjalan, biasanya dia dengar suara Tuhan. Dia pasti cari, rindu. Tapi ini dia bersembunyi, takut. Karena dia ada tahu, saudara, baik dan jahat itu. Sehingga kita membutuhkan ayat demi ayat. Dan ketika Tuhan dicobai, iblis tidak menguraikannya ayat itu. Karena dia tahu Tuhan. Dan Tuhan juga, saudara, tidak menguraikan. Dia memakai ayat demi ayat juga. Makanya kalau orang Kristen gak dewasa,
Hanya cuma dengar satu ayat mau dengar uraian terus. Gak mau kembali kepada ayat, gak mau membaca firman Tuhan. Jenuh membaca firman Allah di rumah. Ayatnya saya sudah hafal Pak. Baca Alkitab sudah 10 kali. 10 kali, 500 kali pun. Kalau engkau gak menikmati, gak mau sungguh-sungguh di dalamnya. Gak haus dan lapar akan firman Allah. Tidak ada gunanya. Ahli Taurat juga hebat. Setan juga hafal semua. Saya mau ceritakan saudara. Ada satu keluarga di negara Tiongkok. Baru menikah, ya kurang lebih 6 tahun. Dia punya anak sekitar 4-5 tahun. Anak itu setiap pagi sama mama papanya diajari melukis. Melukis. Ini desamu bentuknya seperti ini. Di pinggir sini ada danau, digambar. Terus di sini ada sungai kelok-kelok. Ya gambar anak kecil begitulah. Di sebelah sana itu ada gunung. Ya bikin gunung. Di belakang gunung masih ada gunung lagi, pegunungan. Kerap kali matahari itu kalau sudah terbenam, dia belum malam sudah gelap duluan. Karena dia melewati gunung itu. Nah ingat, desa ini sebelah kiri hutan bambu. Dia gambar bambu-bambu gitu aja saudara. Nah, dan ini juga ada elangnya. Karena ada danau, ada ikan. Terus ada juga yang namanya pertanian. Dan pintu gerbangnya desa ini dari tebing. Ngelewati tebing. Ada 3-4 tebing yang menjadi patokan pintu masuknya. Dia gambar saudara gunung, sungai, danau, saudara. Ya dia gambar elang, dia gambar pintu masuk matahari terbenam. Suatu saat dia dibawa pergi ke pasar. Di pasar itu dia jalan-jalan hilang. Mama papanya cari tidak ketemu. Lapor polisi. Akhirnya saudara, karena laporan polisi di sana, saudara begitu lapor, polisi menanggapi langsung mencarinya. Tapi kalau di sini hukumnya beda. Setelah 24 jam tidak kembali, baru polisi bergerak. Itu beda. Makanya banyak yang hilang sungguhan. Nah ketika di sana saudara, dicari tidak ketemu. Desa itu diblokir tidak ketemu. Akhirnya cari di kota besar gak ketemu. Di provinsi gak ketemu. Papanya tuh terus cari dari desa ke desa, kota ke kota. Mamanya selalu menunggu dari pasar itu sampai pagi, sampai siang. Sampai pasar itu tutup. Mencari anak tunggalnya ini. Dan itu berjalan saudara. Sudah 20 tahun. Bapaknya meninggal karena duka cita, karena pergi dari provinsi ke provinsi nyari anak itu. Mungkin di tengah-tengah gelandangan, dia cari lorong-lorong gelap. Kalau malam dia cari mungkin anak itu tidur di pinggir jalan. Selama 20 tahun tidak ketemu. Papa itu meninggal. Mama itu tetap setia nunggu. Pagi di pasar, siang sampai tutup dia pulang. Dia tetap tunggu. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu diculik orang. Saudara diculik. Dan anak itu kemudian ya saudara tahu tumbuh besar. Ketika tumbuh besar dia setelah umur 27. Dia lulus sarjana dan dia kerja kumpulkan uang. Dia cari papa mamanya. Bagaimana bisa ketemu? Suatu hari memang bisa ketemu saudara. Karena dia mulai kecil diajari melukis desanya. Ini gunung, matahari terbenam di sebelah sana. Ada hutan bambu, ada danau, ada elang, ada sungai. Pintu gerbangnya begini-begini. Anak itu ketika diculik hilang. Setiap malam atau pagi dia melukis lukisan itu yang diajarkan mamanya. Yang diajarkan papanya. Dia lukis terus sama.
SD dia melukis, SMP dia melukis, SMA dia melukis, universitas pun dia melukis. Sampai orang tertawa. Kamu setiap hari melukis seperti ini. Lukisan ini lukisan anak kecil. Ganti sungainya, ganti danaunya, rubah gunungnya, kasih warna. Anak itu bilang tidak. Ini lukisan anak kecil. Dia diketawai terus saudara. Tetapi dia tetap melukis itu. Sama terus. Dari lukisan itu kemudian ketika dia dewasa dia cari di Google Map. Mau cari di Baidu di mana-mana saudara. Dia pergi ke pemerintah provinsi. Dia cari kota ke kota. Adakah desa seperti ini? Tidak sampai 1 tahun dia menemukan tempat itu. Ketika dia bergegas pergi ke rumah. Mamanya tidak ada. Tetangga tanya, cari siapa? Cari pemilik rumah. Oh, dia ada di pasar. Kamu kalau mau cari dia di sana. Karena dari pagi sampai siang di sana. Oh, dia jualan? Tidak. Dia kehilangan anaknya 20 tahun lalu. Dan dia selalu menanti di situ. Terkejut dia. Akhirnya dia pergi ke pasar menemukan mamanya. Dan dia tanya papanya sudah meninggal. Mamanya senang sekali bertanya, nak bagaimana kamu bisa tahu, bisa ingat? 20 tahun. Ma, apa yang mama papa ajarkan gambar? Saya gambar setiap hari. Ketika saya diculik saya gambar setiap hari. Pergi gak boleh, gambar boleh. Saya SD gambar, SMP gambar, SMA gambar, universitas gambar. Orang bilang gambarnya jelek dirubah, saya tidak mau. Ma. Karena kalau saya rubah, saya tidak akan pernah menemukan kembali tempat saya. Jadi saya tidak merubah walaupun orang berkata gambar anak kecil, gambar gak ada harganya. Saya tetap menggambar supaya mengingat dalam pikiran saya. Ini tempat yang saya ingin kembali. Terkejut mamanya saudara. Apa yang diajarkan mamanya, papanya, itu diingat terus menerus. Demikian juga Yesus Kristus kepada kita. Memberikan satu gambaran ke surga melewati jalan melalui salib Kristus. Dia memberikan firman-firman, gambaran-gambaran. Dia gunung batu kita. Kota benteng kita dia ajarin semua. Mungkin saudara cuma membaca 2-3 kali sudah bosan. Karena saudara tidak rindu untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Seharusnya kita membaca firman itu ulang-ulang. Jangan ditambahi. Jangan dikurangi. Jangan difermat. Jangan diperindah. Firman adalah firman itu sendiri. Menurut kita tidak indah. Tetapi dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu Tuhan mengajar kepada kita hari demi hari, minggu demi minggu. Lukisan untuk kita melukis firman Allah. Ayat itu tertanam dalam pikiran kita. Supaya kita tahu jalan kemana surga itu. Supaya kita jangan disesatkan di tengah jalan. Tanpa Yesus, tanpa salib tidak ada jalan ke surga. Sebab Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Baca firman Allah. Kerap kali kalau kita dengar khotbah, ayatnya 7-8 sudah. Tapi kalau ada orang saksi, saudara, 30 menit sampai 40 menit satu ayat, saudara nikmati. Kesaksian dibawa kemana-mana. Tapi maaf, ayat tidak pernah saudara bawa kepada orang lain. Hafal jelas pun tidak bisa. Kita lama-lama sudah berubah. Dan sekarang Alkitab sudah tidak ada di buku, kita pakai ini semuanya. Dan ini semua kalau saudara Alkitab yang tertulis itu, kalau kita buang, suatu hari di tempat ini sudah dibeli. Alkitab bahasa apa sudah mulai dibeli orang-orang kaya. Sudah dikurangi ditambah ayat-ayatnya satu hari. Ada ayat-ayat salib dicoret, hilang, diganti.
terjemahnya tidak tepat-tepat dan tidak sebagainya. Saudara ngomong sekarang, pestalah, bacalah firman Tuhan. Itu satu kerinduan. Saya tahu banyak orang, saya tahu kesaksian orang membangun saya. Tapi saya tidak pernah mau tidak membaca firman Allah. Saya selalu membaca firman Allah. Saya ngomong sama teman-teman saya, baca firman Allah. Orang yang khotbah, mungkin kamu nggak dengar ceritanya, tapi ayatnya catat. Makanya saudara, kalau saudara lihat di YouTube kita, kalau saudara dengar, minimal di komentar itu catat ayatnya. Katakan amin dulu. Catat ayatnya, jangan catat khotbahnya saja. Ayatnya, Matius 6:33. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya, titik-titik, gak apa-apa. Itu akan meresap di dalam pikirmu seumur hidup. Dan itu akan terekam sampai YouTube itu kita punya hilang atau tidak ada, saudara akan hilang. Selama ada, tetap ada tulisanmu itu. Walaupun bumi dan langit ini berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Berbagailah orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Karena mereka, saudara, akan dipuaskan. Luar biasa enggak? Menjadi orang berbahagia. Kita lihat poin yang kedua. Rindu untuk kembali. Rindu untuk kembali, saudara. Kisah anak bungsu dan ayahnya. Anak bungsu menerima warisan sebelum ayahnya mati. Dibuat pesta-pesta pora. Ketika habis, saudara pasti tahu ceritanya. Dia jadi kerja di kandang babi, makan ampas babi. Apa yang terjadi? Dia ditinggal teman-temannya semua. Itulah dunia. Waktu saudara diberkati, orang kumpul datang saudara. Waktu susah, orang hilang kepada saudara. Makanya saudara kalau melihat kenapa gereja ini, saudara, mengapa saya kalau lihat orang-orang susah, banyak bapak-bapak kepala tempat ini. Saya selalu ingat, saya kirim pesan, mungkin kirim juga yang lainnya. Padahal dia enggak di gereja kita sudah. Mungkin dia pernah berbuat sesuatu yang tidak baik di gereja kita. Kalau susah, kita kirim sesuatu. Saudara. Karena waktu dia mungkin berbuat sesuatu yang tidak baik. Karena mungkin ada teman-teman yang ketika dia diberkati, ketika dia senang dipuji-puji. Dan kemudian dia hilang. Ketika susah baru dia pasti, saudara, datang kepada Tuhan. Dan kitalah menjadi wakil-wakil tangan-tangan Tuhan. Orang yang susah, yang menderita, yang sulit walaupun menyakiti kita. Ayo kirimlah firman Tuhan atau sesuatu sedikit. Tapi yang menunjukkan perhatian kita. Perhatian Tuhan kepada dia. Bahwa Tuhan tidaklah demikian. Tuhan tidak mencari orang diberkati terus dipuji-puji di bawah. Karena dia yang memberkati. Ketika Tuhan memberkati. Maka Tuhan lihat responnya apa anak ini. Ketika warisan dibagikan. Responnya apa anak ini. Oh ternyata dia meninggalkan bapaknya. Dia pesta pora dengan orang-orang yang memuji dia. Ya sudah. Ketika uangnya habis apa yang terjadi? Orang-orang yang meninggal supaya kamu belajar. Itulah dunia. Makanya Tuhan berkata pakailah persahabatan dengan Mamon. Kalau Mamon itu tidak bisa lagi menolong kita. Maka kita akan cari Tuhan itu kita sendiri. Banyak sekarang orang dengan diberkati di gereja. Menjadi lupa daratan. Kita harus tetap cari Tuhan. Apa yang terjadi? Anak itu kembali pulang. Ketika dia pulang perjalanan, menyesal. Dari jauh papanya sudah melihat. Artinya papa itu setiap hari. Seperti ibu itu setiap hari ke pasar. Siang siapa tahu anaknya datang. 20 tahun dia lakukan terus menerus. Demikian bapak ini saudara. Dia menanti ketika di muka pintu. Mana anakku ada enggak? Enggak ada. Dia makan lagi, duduk lagi. 2 jam, 3 jam lagi lihat. Ada enggak anakku? Enggak ada.
Sekian tahun dia menantinya. Sehingga ketika anak itu berjalan pulang, dia sudah melihat itu anaknya. Karena dia menanti anaknya. Dia tidak berkata, tamu siapa itu? Karena pikiran dia selalu memikirkan anaknya. Sehingga ketika ada satu orang jalan, dia lihat itu anakku. Tapi saudara, kalau kita lupa, mungkin kalau bapak itu lupa, tidak mencari anaknya, orang datang, tamu siapa itu? Tidaklah demikian Tuhan, saudara. Ketika engkau berjalan mulai, masalahmu bertubi-tubi, jalanmu tidak tegak lurus lagi, engkau malu datang ke gereja, kembali kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu menunggu di muka pintu gereja itu. Apakah engkau mau kembali? Ketika engkau berjalan dari jauh, Tuhan tidak berkata itu jiwa baru. Karena dia rindukan engkau dan saya. Itu kerinduan Tuhan. Bagaimana dengan kerinduan kita? Tidak ada. Hampir tidak ada. Mungkin ada terlalu sedikit orangnya. Anak itu enggak rindu Tuhan. Enggak rindu bapaknya. Hanya ingin memperbaiki nasib. Di gereja banyak orang berkata, aku mau ke gereja mau melayani. Aku mau sungguh-sungguh cari Tuhan untuk memperbaiki nasib. Enggak salah. Karena Tuhan bisa mengubah nasib malang menjadi mujur. Tuhan bisa mengubah nasib malang menjadi mujur. Enggak salah kalau kita mau mengubah nasib. Kenapa enggak cari Tuhan yang mengubahnya? Saudara. Inilah gereja di akhir zaman. Tantangan bagi para hamba Tuhan. Bagaimana membangkitkan satu kerinduan anak itu. Seperti bapaknya rindu kepada anak. Kita rindu. Kerinduan kita kepada Tuhan tidak boleh main-main lagi. Hal yang ketiga, saudara. Mengubah kutuk menjadi berkat. Galatia 3. Ayat 13 dan 14. Saya masih ada waktu 7 menit ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara lihat ini. Mengubah kutuk menjadi berkat. Saya langsung ajak memberitakan sedikit saudara. Untuk memberi pandangan kepada saudara. Saya ketika melihat media-media itu, kan kita ada di media. Mulai banyak orang-orang non-Kristen maupun Kristen yang sudah kecewa. Menyerang Alkitab. Dia berkata kalau Tuhan itu kasih, mengapa banyak kata kutuk di Alkitab? Ini Alkitab katanya dari Tuhan, mengapa banyak kata kutuk di Alkitab kitab sucinya orang Kristen? Banyak orang tidak bisa menjawabnya. Saya ingin membagikan saudara, kalau saudara kurang jelas, saudara bisa lihat di TikTok. Itu kurang lebih ada 6 seri pandangannya. Jadi kutuk itu saudara, adalah pilihan orang itu sendiri. Bukan Tuhan yang memberikan. Tuhan itu sumber berkat. Makanya semua buah di pohon itu boleh dimakan hanya satu saja. Akhirnya saudara manusia memilih. Bukan sumber berkatnya, bukan buah kehidupannya. Tetapi kutuk itu yang dipilih. Kutuk itu ditularkan oleh sumber kutuk, yaitu iblis yang memberontak. Iblis yang memberontak menjadi sumber kutuk. Sehingga saudara, Alkitab itu selalu ada kutuk dan ada berkat. Kalau kita mau mencari berkat, berarti kita mencari Tuhan sumber berkatnya. Tapi kalau kita tidak mencari sumber berkatnya dan menolak Tuhan, otomatis kita lari ke tempat kutuk. Tuhan tidak mau ingin saudara memberikan kutuk. Tetapi kenapa Pak? Kok banyak kutuk di situ? Ingat saudara, dikatakan firman itu. Karena dosa dan kejahatan, maka kutuk itu ada. Karena kita bergaul dengan sumber kutuk, meninggalkan sumber berkat, maka kutuk itu pilihan kita. Tetapi ketika Yesus turun ke dunia, nomor 1,
dia mati terkutuk untuk menebus kutuk kita. Baca dari ayatnya. Boleh keluarkan lagi ayatnya, Galatia 3:13 saja dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Luar biasa enggak? Kita yang memilih kutuk. Alkitab banyak kutuk katanya saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah mau. Bahkan Tuhan itu mati untuk menebus kita dari kutuk itu sendiri. Makanya Alkitab kok banyak kutuk. Kata-kata kutuk. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu mau menggantikan kutuk yang ada menjadi berkat Abraham. Ayat 14 tolong dikeluarkan lagi. Yesus Kristus yang telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat. Makanya di Alkitab ada begitu banyak kutuk-kutuk. Kalau melanggar kutuk-kutuk itu menunjukkan sumber kutuk iblis itu. Tetapi berkat-berkat ada. Tapi kenapa kok banyak, Pak? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sumber berkat. Sehingga kemudian dia mati demi kutuk itu supaya kita diberkati. Katakan amin dulu. Itu jawaban. Makanya saudara kita tidak boleh mengutuki. Janganlah ada mulut kita sebentar memuliakan Tuhan, sebentar mengutuki orang, tidak. Bahkan Tuhan ajarkan kepada kita, kasihlah musuhmu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Karena dari awalnya Tuhan tidak mau kita di dalam kutuk. Walaupun kutuk itu ada di dalam tulisan. Di dalam kitab suci. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menerima berkat. Sehingga kita pun tidak boleh mengutuki orang yang mengutuki kita. Kita pun gak boleh. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Amin. Berarti Tuhan itu luar biasa saudara. Jadi dia tidak ingin kita di bawah kutuk. Sehingga hari ini siapapun di antara kita yang merasa ada kutuk. Kenapa kutuk? Kenapa kutuk? Datang kepada Tuhan. Dan kita datang kepada sumber berkat bukan sumber kutuk. Tinggalkan sumber kutuk itu. Dan mulai belajar untuk menjadi berkat. Bukan mengejar berkat. Orang yang terkutuk itu mengejar berkat. Contohnya Esau. Ketika dia meremehkan hak kesulungan, hilang itu berkat. Maka ketika dia datang kepada papanya Ishak, nggak ada berkat lain, nggak ada. Semua sudah diambil Yakub karena kamu menjualnya. Nggak ada lagi, nggak ada. Bagaimana papa? Aku dapat. Kamu bisa mendapat kalau kamu mengejar dengan keras, tapi itu susah. Makanya orang Kristen tidak boleh mengejar berkat, tapi menjadi berkat. Karena berkat mengejar kita. Itu kalau ada di konsep kita, pikiran kita. Kemanapun kita tahu, kita bersama dengan sumber berkat. Dan saudara tahu bahwa kita tidak perlu takut dengan masalah. Karena pasti Tuhan akan menopang kita, menolong kita, mengangkat kita, menjadi berkat Abraham turun kepada kita, menggantikan kutuk itu. Mari kita bangkit berdiri. Glory, haleluya, haleluya. Kau memberkati firman-Mu ini Tuhan. Supaya setiap kami belajar Tuhan. Punya iman dan kerinduan kepada Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, Engkau punya kerinduan untuk mengumpulkan kami di bawah salib-Mu. Dan Kau rindu supaya kami kembali dan punya kerinduan yang sama dengan kerinduan Tuhan kepada kami. Supaya setiap orang bukan rindu akan tempat acara, pembicara, orang dan sebagainya. Tapi mereka rindu berjumpa dengan sumber berkat itu sendiri. Kau memberkati setiap umat-Mu hari ini. Supaya setiap hari ini mereka menyadari ada begitu banyak serangan firman Tuhan. Seperti iblis telah menyerang Tuhan. Telah mengalihkan dan mulai menyesatkan Adam dan Hawa. Melalui media-media ini juga banyak begitu. Hal yang bisa membangun tapi juga banyak yang meruntuhkan, menyesatkan. Biar kami kembali kepada firman Allah.
Dan kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menjadi berkat. Kami tidak mengejar berkat. Kutuk tidak ada pada kami. Yang ada adalah sumber berkat supaya kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani. Dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi sibuk, kikir, lupa, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.